Orang-orang mengatakan itu terjadi di pagi hari yang sunyi di atas Bandara Internasional Newark Liberty. Seorang kopilot yang sedang bersiap untuk turun memperhatikan sesuatu yang aneh. Saat memeriksa koordinat pendekatan, layar data miliknya berkedip sekali, lalu dipenuhi pesan aneh yang mengganggu. Bukankah kamu ingin tahu apa artinya ini? Terkejut dan ketakutan, ia memanggil kapten. Kapten, saya mendeteksi anomali aneh di FMS. Kapten melihatnya, dan melihat pesan yang sama. Tidak ada kesalahan, tidak ada peringatan, hanya kalimat misterius itu yang terpampang di layar. Mereka meribut sistem, memuat ulang koordinat, mencoba segala cara, tapi pesan itu tetap tidak mau hilang. Hingga, tiba-tiba saja pesan itu menghilang. Layar kembali normal. Pendaratan berjalan mulus, tapi para pilot tetap merasa tidak tenang, dan itu memang beralasan. Mereka membuat laporan dan memeriksa sistem pesawat secara mendalam. Tidak ada satupun yang menemukan gangguan apapun. Tidak ada kerusakan yang diketahui yang bisa menjelaskannya. Lalu, beberapa hari kemudian, seorang pilot lain melihat pesan yang persis sama saat menerbangkan pesawat berbeda menuju Newark. Beberapa orang menyalahkan bak perangkat lunak. Yang lain menduga ini adalah lelucon besar-besaran. Bagi kru yang terlibat, ini adalah sesuatu yang berbeda. Sebuah misteri yang mencekam dan tetap tak terjelaskan. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Apa penjelasan yang paling masuk akal menurutmu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sementara itu, kita lanjutkan. Salah satu legenda paling menyeramkan melibatkan kisah hantu usai kecelakaan penerbangan 401. Pada 29 Desember 1972, pesawat Eastern Airlines penerbangan 401 jatuh di Everglades, Florida. Kecelakaan itu terjadi saat pendekatan rutin ke Miami dan disebabkan oleh gangguan teknis serta kesalahan manusia. Sebanyak 101 nyawa hilang dalam kecelakaan tragis tersebut. Dalam upaya menghemat biaya, Eastern Airlines mengambil komponen yang masih utuh dari puing-puing kecelakaan dan memasangnya di pesawat lain dalam armada mereka, terutama di beberapa pesawat L-1011 TriStar. Tak lama setelah itu, kru penerbangan mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Sebagai contoh, pramugari mengaku melihat kapten dari penerbangan yang jatuh itu duduk di deretan kursi penumpang, tampak sangat nyata dan menakutkan. Mereka juga melaporkan melihatnya di kokpit, kadang-kadang tampak memeriksa instrumen, atau berdiri diam di dapur pesawat. Beberapa anggota kru bahkan percaya bahwa arwah sang kapten ikut campur untuk mencegah kegagalan teknis, seolah-olah ia belum berhenti melindungi pesawat. Meskipun Eastern Airlines tampaknya mengabaikan laporan-laporan tersebut, pada akhirnya mereka melepas kembali komponen yang digunakan ulang itu tanpa pengumuman besar-besaran. Namun demikian, kisah-kisah menyeramkan itu tak pernah benar-benar hilang. Suatu malam di atas Florida, seorang pilot berpengalaman sekaligus instruktur penerbangan mengalami sesuatu yang tak pernah ia lupakan. Dia menerbangkan pesawat Cirrus SR-20 bersama seorang siswa, menjalankan sesi pelatihan rutin dalam kondisi meteorologi instrumen. Semuanya berjalan lancar, sampai mereka mendekati Bandara Eksekutif Orlando pada ketinggian sekitar 1.500 kaki. Saat itulah radio pesawat yang disetel pada frekuensi darurat 121,5 MHz tiba-tiba menyala. Sebuah suara lembut dan dingin terdengar melalui suara statis. Seorang gadis muda berbisik, "Halo? Halo?" Suaranya begitu samar dan menakutkan hingga membuat kedua pilot terdiam di tempatnya. Berharap seseorang membutuhkan bantuan jawab instruktur itu, tetapi tidak mendapat balasan apapun. Hanya diam. Baru pada malam itu ceritanya terungkap. Ternyata tidak ada misteri di dalamnya, hanya tragedi. Seorang siswa pilot wanita muda dilaporkan telah mencuri sebuah pesawat kecil dari sekolah penerbangan terdekat, terbang sendirian, tidak terlatih, dan ketakutan. Dia telah mencoba menghubungi melalui saluran darurat, tetapi tidak ada yang mengerti. Namun panggilan minta tolongnya yang terdengar seperti hantu itu benar-benar nyata. Dia jatuh pada malam itu juga. Tidak ada air yang bahagia. Suatu sore di dataran tinggi Skotlandia, seorang instruktur penerbangan sedang melakukan pendekatan akhir untuk penerbangan terakhirnya hari itu. Dia menerbangkan Cessna 172, terbang rendah di atas medan yang tidak rata. Dia terbang dengan flap penuh terbuka, menjaga kecepatan pendekatan minimum secara stabil. Angin turbulen hampir 20 knot atau sekitar 37 km per jam menghantam pesawat itu. Para pilot pun bersiap untuk pendaratan yang kasar. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Angin itu menghilang. Tanpa angin depan, pesawat kehilangan daya angkatnya, kendali di tangan pilot menjadi lemas, seperti stik permainan yang sudah tidak terhubung lagi. Sesaat pesawat itu tampak melayang di udara.
pesawat itu benar-benar tidak merespons. Pilot mendorong tuas gas ke depan dan menurunkan hidung pesawat yang memaksa pesawat kembali bergerak. Beberapa saat kemudian, pesawat mendarat dengan selamat. Belakangan, ahli meteorologi menjelaskan bahwa itu mungkin microburst langka, yaitu hembusan angin turun sangat cepat yang dapat menghilangkan daya angkat sekejap. Namun hal-hal aneh tidak hanya terjadi di udara. Bandara juga bisa terasa cukup menyeramkan. Selesai dibangun pada pertengahan tahun 1990-an, Bandara Internasional Denver dikenal bukan hanya karena ukurannya. Bandara ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah, juga karena auranya yang aneh. Atapnya yang putih dan runcing, dirancang untuk meniru pegunungan Rocky yang tertutup salju, menciptakan siluet di dataran Colorado. Namun, proyek di balik desain luar biasa ini mengalami pembengkakan anggaran hingga miliaran dolar, serta penundaan konstruksi yang tidak dapat dijelaskan. Sekarang bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang mulai membicarakan tentang bunker bawah tanah tersembunyi di bawah bandara, yang konon terdiri dari beberapa tingkat dan dibangun jauh dari pandangan para penumpang yang berlalu lalang setiap hari. Namun itu baru permulaan. Di dalam dekorasi bandara sama mengesankan sekaligus misteriusnya. Gargoyle menyeramkan di sudut-sudut, mural yang menggambarkan kekacauan apokaliptik, serta prasasti dalam bahasa asli yang telah lama terlupakan. Pilihan-pilihan aneh seperti itu memunculkan berbagai teori, mulai dari yang cukup masuk akal hingga benar-benar gila. Dan alih-alih menyangkal semuanya, Denver International menerima reputasinya yang aneh. Saat ini, bandara tersebut bahkan menyelenggarakan tur bertema konspirasi, yang membuktikan satu fakta. Dan tidak seperti bandara manapun di dunia. Tapi mari kita kembali ke langit. Saab 340 adalah pesawat turboprop berkapasitas 34 kursi yang tidak biasa dalam satu hal utama. Pesawat itu menggunakan mesin helikopter GE yang sama digunakan di Black Hawks. Mesin ini punya keanehan. Saat cuaca dingin dan berlumpur, tepat di bawah titik beku, mesin-mesin itu bisa tiba-tiba melambat. Selama 1 detik, mesin akan mati dengan suara ledakan keras dan kilatan cahaya menerangi kokpit dan mengguncang pesawat, lalu langsung menyala kembali. Cukup mengagetkan, tapi itu hal yang biasa. Lalu badai membawa fenomena aneh lainnya. Es bisa menghalangi radar, dan listrik statis menari di kaca depan, tampak seperti bola plasma hidup. Suatu kali sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Saat terbang di malam hari, 10 menit sebelum mendarat, setelah berjam-jam menghindari badai, pesawat itu memasuki satu awan terakhir. Tiba-tiba, hidung pesawat menyala, dan itu bukan kilat. Cahayanya berwarna magenta tua. Cahaya itu bersinar seperti lampu sorot menembus awan di depan mereka. Selama beberapa detik, seluruh awan dipenuhi warna itu. Lalu cahaya itu menghilang. Para spesialis mengatakan itu mungkin kasus langka dari St. Elmo's Fire, sebuah fenomena cuaca di mana cahaya terang berwarna ungu atau biru muncul pada benda-benda runcing, seperti pesawat, sayap, atau penangkal petir saat terjadi badai petir. Dan berikut ini bonus untuk Anda. Lihat ini. Sebuah monster raksasa yang mustahil, bukan? Seorang pilot Australia melihatnya dari udara. Sebuah bentuk ular raksasa bergerak di bawah air di sebuah danau. Sebelum Anda mulai menyalahkan peradaban luar angkasa, dengarkan penjelasan saya dulu. Itu bukan ular sungguhan, meskipun memang terlihat seperti ular. Bentuk itu tercipta oleh sekelompok burung pelikan yang sedang mengejar ikan. Mereka bergerak bersama-sama dalam satu barisan panjang. Sang pilot mengambil foto saat penerbangan khusus ketika para pelikan itu pertama kali tiba di danau. Danau ini bernama Katitanda, Danau Eyre, dan terletak di tengah Australia Selatan, yang merupakan daerah yang sangat kering. Sebagian besar waktunya, tempat ini hanyalah area datar yang luas, asin, dan tanpa air. Namun ketika sungai-sungai membawa cukup banyak air, danau ini akan terisi dan berubah menjadi danau terbesar di Australia. Burung dan hewan datang dari berbagai penjuru untuk berkunjung. Saat ini, danau tersebut sedang terisi untuk keempat kalinya dalam 160 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena hujan deras turun di sepanjang 3 sungai besar yang mengaliri danau tersebut, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Orang-orang menyebutnya banjir kering karena hujan tidak turun di sekitar danau itu sendiri, melainkan jauh dari sana. Namun airnya telah menempuh perjalanan panjang melintasi gurun. Ini adalah pemandangan yang sangat langka dan istimewa untuk dilihat. Hanya orang-orang yang naik penerbangan khusus yang bisa menyaksikannya dari atas. Air tersebut membuat tanaman tumbuh dan menarik ratusan burung.